Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firhan Rizky, mahasiswa Teknik Industri Universitas Widyatama. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian berjudul Analisis Polusi Udara dan Air di PT Sanbe Pharma dalam Perspektif Ekologi Industri. Studi ini sangat relevan karena menyoroti tantangan lingkungan di industri farmasi, sektor yang vital bagi kesehatan masyarakat, namun berpotensi menimbulkan dampak ekologis jika tidak dikelola dengan baik. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan temuan kunci, analisis mendalam, serta rekomendasi strategis untuk PT Sanbe Pharma. Mari kita mulai. Industri farmasi merupakan tulang punggung sistem kesehatan global. Di Indonesia, PT Sanbe Pharma termasuk salah satu pelaku utama dengan portofolio produk yang luas. Namun, di balik kontribusinya terhadap kesehatan, operasional perusahaan ini melibatkan penggunaan bahan kimia aktif dan pelarut organik yang beresiko mencemari lingkungan. Berdasarkan observasi awal, PT Sanbe Pharma menghasilkan dua jenis limbah utama. Yang pertama, limbah udara berupa emisi senyawa organik volatil atau VOC dari proses produksi. Yang kedua, limbah cair sisa reaksi kimia dan pencucian peralatan. Yang menjadi masalah, sistem pengelolaan limbahnya masih memiliki beberapa kelemahan teknis. Misalnya, instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL belum dilengkapi teknologi muktahir, dan dokumen AMDAL tidak diperbarui secara berkala. Padahal, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, industri wajib memastikan pengelolaan limbah sesuai standar baku mutu. Jika dibiarkan, kondisi ini tidak hanya mengancam ekosistem sekitar pabrik, tetapi juga kesehatan pekerja dan masyarakat. Inilah yang mendorong penelitian ini dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di PT Sanbe Pharma. Data dikumpulkan melalui 4 metode utama. Yang pertama, observasi langsung ke fasilitas produksi, IPAL, dan sistem ventilasi. Kami mencatat titik-titik kritis penghasil limbah dan mengevaluasi efektivitas teknologi yang ada. Yang kedua, wawancara informal dengan beberapa karyawan dari divisi produksi dan lingkungan untuk memahami tantangan operasional sehari-hari. Yang ketiga, analisis dokumen, termasuk laporan tahunan lingkungan perusahaan, SOP pengelolaan limbah, dan hasil audit terakhir. Studi literatur untuk membandingkan temuan lapangan dengan teori ekologi industri, seperti prinsip daur ulang limbah dan regulasi seperti ISO 1401. Data kemudian dianalisis dengan kerangka kerja komprehensif. Salah satunya analisis kausalitas untuk melacak akar masalah polusi. Kedua, pemetaan stakeholder yang mencakup pekerja, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya, benchmarking regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Serta evaluasi prinsip ekologi industri berupa AMDAL dan sirkular ekonomi. Dengan kombinasi metode ini, kami memastikan temuan penelitian berbasis bukti dan relevan secara praktis. Berdasarkan latar belakang tadi, penelitian ini dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan kritis. Yang pertama, apa saja sumber dan dampak polusi udara dan air di PT Sanbe Pharma? Kami akan mengidentifikasi titik-titik produksi yang menghasilkan VOC dan limbah cair, serta menganalisis dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang kedua, sejauh mana kebijakan pengelolaan limbah perusahaan selaras dengan prinsip ekologi industri. Di sini kami mengevaluasi kesenjangan antara praktik saat ini dengan konsep sirkular ekonomi dan produksi bersih. Yang ketiga, solusi seperti apa yang realistis diterapkan untuk meningkatkan keberlanjutan. Kami akan menawarkan rekomendasi teknis dan manajerial baik untuk jangka pendek maupun panjang. Ketiga pertanyaan ini menjadi panduan kami dalam menyusun metodologi dan analisis. Hasil penelitian mengungkapkan 2 sumber utama pencemaran di PT Sanbe Pharma. Yang pertama, polusi udara.
Polusi udara bersumber dari emisi VOC terutama berasal dari penggunaan pelarut seperti aseton dan etanol dalam proses ekstraksi bahan aktif obat. Masalah teknisnya, sistem ventilasi saat ini hanya mengandalkan exhaust fan biasa tanpa filtrasi lanjutan, sehingga partikel kimia berbahaya terlepas ke atmosfer. Yang kedua, polusi air. Polusi air bersumber dari limbah cair yang mengandung residu antibiotik dan logam berat dari proses pencucian reaktor. Masalah teknisnya, IPAL konvensional hanya menggunakan sedimentasi dan netralisasi pH, tanpa teknologi membran atau oksidasi lanjut. Akibatnya, parameter biologikal oksigen demand limbah masih di atas baku mutu. Yang memperparah situasi, dokumen AMDAL terakhir kali diperbarui pada 2018. Padahal kapasitas produksi telah meningkat 40% sejak saat itu. Ini menunjukkan ketidaksesuaian antara dampak aktual dan mitigasi yang direncanakan. Dampak dari pencemaran ini bersifat multidimensi. Yang pertama, dampak ekologis. VOC yang terlepas ke udara berkontribusi pada pembentukan ozon troposferik, penyebab utama kabut fotokimia. Lalu, limbah cair yang mengandung antibiotik beresiko memicu resistensi mikroba di perairan sekitar. Yang kedua, dampak kesehatan. Masyarakat di sekitar melaporkan keluhan iritasi mata dan saluran pernapasan berdasarkan wawancara. Paparan kronis logam berat seperti merkuri dalam limbah cair bisa menyebabkan gangguan saraf. Yang ketiga, dampak hukum dan reputasi. Jika emisi VOC melebihi ambang batas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, perusahaan bisa terkena denda hingga 10 miliar rupiah. Citra perusahaan sebagai produsen produk kesehatan akan terancam jika dianggap tidak bertanggung jawab secara lingkungan. Sebuah studi WHO 2021 bahkan menyebutkan bahwa polusi farmasi telah menjadi masalah global yang membutuhkan regulasi ketat. Melalui lensa ekologi industri, kami menemukan 4 celah utama dalam praktik PT Sampai Parma. Yang pertama, AMDAL yang statis. AMDAL seharusnya menjadi dokumen dinamis yang dievaluasi berkala, terutama saat ada perubahan proses produksi, namun pembaruannya tertunda. Yang kedua, linear ekonomi. Model produksi saat ini masih take, make, and dispose. Contoh, pelarut kimia sekali pakai langsung dibuang, padahal 60%-nya bisa didaur ulang dengan distilasi. Yang ketiga, efek rumah kaca. Emisi tidak langsung dari penggunaan listrik berbasis batu bara menyumbang 30% jejak karbon perusahaan. Yang keempat, peluang daur ulang. Air hasil IPAL sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman atau flushing toilet, mengurangi beban limbah hingga 25%. Disinilah prinsip circular economy dan industrial simbiosis bisa menjadi solusi, dengan memandang limbah sebagai sumber daya yang bisa dipertukarkan antar industri. Berdasarkan temuan tersebut, berikut rekomendasi jangka pendek konkret untuk 6-12 bulan ke depan. Yang pertama, peningkatan IPAL. Tambahkan ultrafiltration membrane untuk menyaring partikel mikro dan ozon generator sebagai disinfektan alami. Investasi ini bisa ROI dalam 2 tahun. Lalu, sistem ventilasi cerdas. Pasang karbon aktif dan sensor VOC real time yang terhubung ke kontrol otomatis. Saat kadar VOC melebihi ambang, exhaust fan akan bekerja maksimal. Yang kedua, audit lingkungan triwulanan. Libatkan pihak ketiga untuk memastikan transparansi dan memenuhi pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Untuk transformasi berkelanjutan, PT Sampai Parma perlu strategi jangka panjang untuk 3-5 tahun ke depan. Yang pertama, sertifikasi ISO 14401. Framework ini akan membantu perusahaan membangun sistem manajemen lingkungan terstruktur, termasuk prosedur tanggap darurat limbah. Yang kedua, terapkan circular economy. Kolaborasi dengan industri lain untuk pertukaran limbah. Contoh, sludge IPAL bisa diolah menjadi paving block oleh usaha konstruksi lokal.
Yang ketiga, edukasi lingkungan bagi karyawan. Modul pelatihan limbah kimia dasar untuk operator produksi, mengurangi kesalahan penanganan. Contoh, pabrik sejenis di Thailand berhasil menurunkan BOD limbah cair dari 250 mg per liter menjadi 30 mg per liter hanya dalam 8 bulan dengan pendekatan serupa. Yang keempat, efisiensi energi dan cleaner production. Pasang solar panel atap untuk memenuhi 20% kebutuhan listrik. Mengurangi ketergantungan pada batu bara. Sebagai mahasiswa teknik industri, saya menyadari bahwa peran saya tidak hanya terbatas pada optimalisasi proses produksi, tapi juga dalam merancang sistem operasional yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Berikut adalah beberapa peran teknik industri yang bisa digunakan dalam permasalahan ini. Yang pertama, simulasi proses. Software seperti Arena atau Simio bisa memodelkan aliran limbah dan menguji skenario daur ulang sebelum diimplementasikan. Kedua, Lean Green Manufacturing. Kombinasikan prinsip Lean, minimisasi waste, dengan Green Technology. Contoh, penerapan 5R, Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Repair di area produksi. Dan yang terakhir, kolaborasi lintas fungsi. Teknik industri bisa menjadi jembatan antara divisi produksi, lingkungan, dan R&D untuk merancang proses yang efisien dan berkelanjutan. Baik, untuk menutup presentasi ini ada beberapa poin penting yang bisa kita dapat. Yang pertama, polusi masih terjadi akibat pengelolaan yang belum optimal. Kedua, perlunya pendekatan ekologi industri agar sistem lebih berkelanjutan. Tiga, teknik industri berperan penting dalam sistem produksi ramah lingkungan. Dan yang terakhir, diperlukan komitmen lintas fungsi untuk perubahan menyeluruh. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.